Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran IPA kelas 4, hari ini kita belajar tentang bab 3, gaya di sekitar kita. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mari anak-anak kita simak video pembelajaran kali ini bersama-sama. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu apa itu gaya otot dan gaya gesek. Jadi, hari ini kita mempelajari dua gaya anak-anak, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Nah, sebelum kita belajar tentang dua gaya tersebut, nah sekarang kita lihat pengertiannya dari gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Jadi, apabila kita mendorong atau menarik sebuah benda, maka kita sudah melakukan gaya pada benda tersebut. Jadi, saya ulangi lagi ya anak-anak. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Nah, sekarang pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengaruh gaya menggerakkan benda diam. Nah, contohnya apa ya? Menggerakkan benda diam. Nah, misalnya gambar apa itu anak-anak? Iya, menendang bola. Bola, apabila tidak kita tendang, maka bola tersebut diam. Setelah kita berikan gaya tendang, maka bola tersebut akan bergerak. Jadi, gaya menggerakkan benda yang diam. Contoh yang kedua, yaitu mendorong meja. Nah, pada waktu kita mendorong meja itu awalnya benda diam. Setelah kita berikan gaya dorong, maka benda diam itu menjadi bergerak. Nah, pengaruh gaya yang kedua membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya, nah itu gambar kiper sedang menangkap bola. Nah, bola yang ditangkap otomatis bola tersebut bergerak. Sehingga oleh kiper, bola tersebut ditangkap. Nah, pada waktu ditangkap, bola itu akan diam, berada di tangannya. Jadi, pengaruh gaya itu membuat benda bergerak menjadi diam. Contoh yang kedua, nah itu ada gambar apa anak-anak? Itu gambar pengendara motor sedang mengerem motornya. Nah, motor pada waktu melaju tiba-tiba akan berhenti. Nah, berhentinya motor tersebut karena pengendara sedang menekan remnya. Dari motor yang bergerak, kita tekan rem motor, maka motor tersebut akan menjadi diam. Jadi, pengaruh gaya
membuat benda bergerak menjadi diam. Paham anak-anak dengan penjelasan ini? Oke, saya lanjutkan ya. Pengaruh gaya berikutnya mengubah arah gerak benda. Contohnya apa? Nah, di situ ada pemain kasti. Pemain kasti akan memukul bolanya disesuaikan dengan arah pandangan matanya. Jadi, gaya tersebut mengubah arah gerak benda. Contoh yang kedua, nah di situ ada pemain bola yang akan menendang bola untuk dimasukkan ke dalam gawang. Otomatis pemain bola tersebut akan mengarahkan bola tersebut ke gawang, akan mencetak gol. Jadi, pengaruh gaya itu mengubah arah gerak benda. Contoh yang keempat, pengaruh gaya mengubah bentuk benda. Contohnya, nah itu sedang meremas botol. Apabila botol kita remas, maka botol tersebut akan berubah bentuk karena sudah diberi gaya tekan ya, atau gaya meremas dari tangan. Semula botolnya bagus, setelah diberi gaya dengan diremas, maka botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh berikutnya, nah itu adalah plastisin. Plastisin apabila kita berikan gaya, maka plastisin tersebut akan merubah bentuknya sesuai dengan keinginan pembuat plastisin mau dijadikan apa. Jadi, pengaruh gaya yang terakhir yaitu mengubah bentuk benda. Sudah paham ya anak-anak tentang pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja saya lanjutkan. Nah, gaya otot. Hari ini kita akan mempelajari dua gaya. Gaya otot dan gaya gesek. Kita mulai dari gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan. Jadi gaya otot itu memerlukan tenaga atau memerlukan energi karena gaya otot dikeluarkan dari manusia atau hewan. Contohnya apa saja gaya otot? Yang pertama, pada waktu kita olahraga, contohnya push up, nah, maka kita menggunakan gaya otot tangan. Berikutnya lagi, pada saat kita mengangkat benda, nah, maka kita menggunakan gaya otot. Contoh berikutnya, pada waktu kita mendorong dan menarik benda, maka kita membutuhkan gaya otot. Nah, di situ ada gambar kegiatan membajak sapi. Nah, di situ membutuhkan gaya otot dari hewan sapi untuk membajak sawah. Contoh berikutnya, mendorong mobil yang macet juga menggunakan gaya otot yang berasal dari manusia. Contoh yang terakhir yaitu kuda menarik gerobak. Nah, kuda ini menggunakan gaya ototnya
untuk bisa menarik gerobak sehingga gerobaknya bisa berjalan. Nah, itu adalah contoh dari gaya otot. Nah, sekarang yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi maksudnya dari gaya gesek itu, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Nah, jadi apabila ada dua benda yang saling bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Contohnya gini anak-anak. Coba sekarang telapak tangan kalian dekatkan. Nah, setelah didekatkan, kedua telapak tangan kalian gesek-gesekkan. Nah, maka akan terasa hangat. Nah, karena pergesekan dua telapak tangan ini, maka terjadi gaya gesek. Contoh berikutnya yaitu anak sedang bermain sepatu roda. Nah, di situ roda sepatunya bergesekan dengan lantai. Jadi akan menimbulkan gaya gesek. Contoh berikutnya, pada saat kita mendorong meja, maka terjadi gaya gesek antara kaki meja dengan lantai. Contoh yang ketiga, nah kita pada waktu mendorong benda pada bidang miring. Nah, itu merupakan contoh juga pada gaya gesek. Jadi gaya gesek itu gaya yang kedua benda saling bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Apabila kedua benda tersebut tidak bergesekan, maka benda itu akan diam, ya, tidak bergerak, sehingga tidak terjadi gaya gesek. Dari sini paham anak-anak? Paham ya? Saya lanjutkan lagi. Nah, apa saja yang mempengaruhi gaya gesek? Nah, perhatikan ya, gaya gesek ini dipengaruhi oleh A. Kasar atau licinnya permukaan. Maksudnya, apabila sebuah benda kita gerakkan pada permukaan yang kasar, maka benda tersebut akan lambat bergeraknya. Nanti kalian coba di rumah. Kalau kalian memiliki benda bola, kalian gelindingkan bola tersebut ke permukaan yang kasar, misalnya pada tanah, pada rumput, apakah bola tersebut akan bergerak dengan cepat? Bisa kalian praktekkan ya nanti. Terus, kalian gelindingkan lagi bola tersebut pada lantai rumah kalian yang licin, yang permukaannya halus, maka benda tersebut akan bergerak dengan cepat. Jadi permukaan yang kasar itu gaya geseknya lebih besar, sehingga bendanya bergeraknya lebih lambat. Tetapi jika permukaannya halus seperti lantai, gaya geseknya kecil, sehingga bendanya bergeraknya lebih cepat.
Yang kedua yaitu besar atau kecilnya luas permukaan. Itu juga mempengaruhi gaya gesek. Semakin besar luas permukaannya, maka gaya geseknya juga semakin besar. Sehingga bendanya bergerak juga semakin kecil. Atau semakin lambat maksudnya ya. Tetapi jika luas permukaannya kecil, maka gaya geseknya akan kecil, sehingga benda tersebut cepat bergerak. Nah, pengaruh yang ketiga, berat atau ringan suatu benda. Jadi benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek, walaupun bentuk atau ukurannya luas. Jadi benda yang besar dan benda yang kecil itu akan mempengaruhi gaya geseknya. Jika bendanya ringan, maka gaya geseknya akan kecil, sehingga cepat bergerak. Apabila bendanya besar, maka gaya geseknya akan ikut besar, sehingga benda tersebut akan sulit bergerak. Nah, itu adalah gaya gesek dipengaruhi oleh yang pertama kasar atau licinnya permukaan, yang kedua besar atau kecilnya luas permukaan, dan yang ketiga berat atau ringan suatu benda. Nah, kemudian ini khusus laki-laki yang hobi bermain sepak bola. Kalian pernah melihat sepatu bola? Nah, pada sepatu bola itu terdapat paku-paku atau pul pada bagian sol sepatu. Nah, kalian yang memiliki sepatu bola bisa kalian lihat di bawah sol sepatunya. Itu ada paku-paku seperti gambar tersebut. Tujuannya apa? Agar memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput, sehingga para pemain bola tidak mudah terpeleset. Jadi para pemain bola itu anak-anak sepatunya ada paku-pakunya di sol sepatunya. Tujuannya agar pemain bola tidak mudah terpeleset ya. Contoh berikutnya. Nah, sepatu kalian juga pasti ada alurnya seperti itu ya. Tidak mungkin sepatu kalian akan mulus di sol sepatunya. Pasti ada alurnya atau ada garis-garisnya. Tujuannya juga sama, agar kalian tidak terpeleset pada waktu berjalan. Nah, ini gaya geseknya menjadi besar karena ada alur pada sol sepatu. Contoh berikutnya, ini adalah gambar ban mobil atau ban sepeda. Pasti bannya akan beralur. Kalian nanti melihat ya, ban mobil di rumah kalian atau ban sepeda atau ban motor pasti ada alurnya seperti gambar tersebut. Tujuannya apa? Untuk memperbesar gaya gesek sehingga tidak akan mudah tergelincir pada waktu kendaraan tersebut berjalan di jalan yang licin atau jalan yang kena hujan. Jadi kalau ban mobil atau ban motor kalian sudah tidak ada alurnya, sudah halus, maka harus cepat-cepat diganti agar nanti pada waktu kalian mengendarai mobil atau motor tersebut mengurangi tergelincirnya atau terplesetnya mobil yang kalian tumpangi. Nah, ini
Ini sedang ada anak mendorong gerbang. Nah, tadi pada waktu kita mendorong, maka kita menggunakan gaya ototnya. Nah, juga ada gaya gesek, yaitu antara roda pada pintu gerbang dan pada lantai. Nah, apa hubungannya anak mendorong gerbang dengan gambar oli di sampingnya? Hubungannya yaitu pemberian oli atau pelumas pada pagar adalah cara untuk memperkecil gaya gesek, sehingga pagar lebih mudah didorong. Jadi, kalau di rumahnya ada pagar, kalau kalian mendorongnya susah, maka gaya geseknya itu besar. Agar gaya geseknya kecil, maka kalian harus memberikan oli pada roda pintu gerbang rumah kalian. Setelah diberi oli, maka kalian akan mudah mendorong atau menarik pintu gerbang tersebut karena gaya geseknya sudah diperkecil. Jadi intinya, kalau gaya gesek itu besar, maka benda tersebut akan sulit bergerak. Tetapi apabila gaya gesek tersebut kecil, maka benda tersebut akan mudah bergerak. Dan dilihat dulu permukaannya. Jika permukaannya kasar, maka gaya geseknya besar. Tetapi jika permukaannya halus, maka gaya geseknya kecil. Jadi, gaya geseknya kecil itu benda tersebut dapat bergerak lebih cepat. Nah, di sini ada contoh gambar bidang miring. Di situ ada dua benda, bola dan balok. Terus disusun buku-buku bertumpuk dan ada papan kayu yang dimiringkan. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Benda apa yang bergerak paling cepat? Nah, kira-kira benda apa, anak-anak? Di situ ada balok dan ada bola. Kira-kira yang bergerak paling cepat yaitu bola. Yang B, benda apa yang bergerak paling lambat? Adalah balok. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Apa yang menyebabkan? Kenapa bola lebih cepat menggelinding daripada balok? Karena bentuk bendanya. Jadi bentuk benda lingkaran pada bidang miring itu lebih mudah bergeraknya, lebih cepat daripada bentuk balok atau bentuk yang lainnya. Paham ya anak-anak? Contoh berikutnya. Nah, di situ ada anak sedang menendang bola di mana? Di rumput. Nah, cobalah gerakkan bola pada berbagai macam permukaan seperti tanah, lapangan rumput, dan lantai. Jadi sampai nanti mencoba ya anak-anak menggerakkan bola di tanah, di lapangan rumput, atau di lantai. Nah, pertanyaannya, pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Nah, tadi sudah dibahas, kalau permukaannya licin, halus, maka bola tersebut dapat menggelinding lebih cepat. Jadi jawabannya lantai. Yang ke B, pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Nah, tadi pada permukaan yang kasar, tidak halus, yaitu di mana? Di tanah. Karena tanah kan permukaannya kasar, ada pasir, ada batu-batuan, otomatis bola tersebut menggelindingnya lebih lambat daripada di lantai. Kira-kira
Apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Perbedaannya apa? Nah, itu permukaan lantai lebih halus daripada permukaan tanah. Jadi dapat kita simpulkan ya, permukaan yang halus itu benda dapat menggelinding lebih cepat atau bergerak lebih cepat karena gaya geseknya lebih kecil. Sedangkan permukaan yang kasar, benda itu bergeraknya lebih lambat karena gaya geseknya lebih besar. Nah, semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya geseknya akan semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Jadi, luas permukaan itu juga mempengaruhi gaya gesek. Salah satu cara untuk memperkecil luas permukaan adalah dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil, sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Ini akan memudahkan kita ya, apabila kita mau memindahkan almari. Nah, maka almari itu lebih baiknya diberi roda pada bagian bawahnya, sehingga akan mempermudah untuk mendorong almari tersebut, ya, sehingga gaya geseknya akan lebih kecil. Nah, sudah paham ya anak-anak tentang apa itu gaya gesek dan gaya otot. Nah, untuk menguji pemahaman kalian kerjakan soal nomor 1 sampai 5. Ditambah lagi, nah ini soal nomor 1 sampai 5. Jadi ada 10 soal. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.